Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya akan membawakan satu topik, yaitu tentang extra intracranial dangerous anastomosis, avoiding complication of embolization and neurointervention. Sesi ini adalah sesi neurointerventional, sehingga kita akan masuk dari topik anatomi, imaging, menuju ke sesi neurointerventional. Nah, transarterial embolization pada external carotis artery dan internal carotis artery territory itu biasanya kita lakukan pada kasus-kasus epistaxis, scalpis tumor, dan yang banyak adalah dural arteriovenous fistula. Nah, salah satu komplikasi dari embolisasi pada external carotis artery ini adalah embolic stroke dan cranial nerve palsy. Ini cukup sering kita temukan. Kalau kita lihat di sini bahwa scalpis ini kita bagi menjadi fossa anterior, fossa media, dan fossa posterior. Fossa media dan fossa posterior ini kita lihat banyak sekali foramina-foramina yang ada di sana. Foramina-foramina ini dilalui oleh nervus dan arteri. Foramina-foramina ini juga merupakan tempat keluar masuknya dari pembuluh darah dari ekstrakranial dan yang akan menjalin dengan koneksi dengan intrakranial. Kita lihat foramina-foramina ini yang sering kita sebut-sebut, tetapi kadang-kadang kita juga lupa. Kita lihat dari depan ada visura orbitalis superior, kemudian foramen rotundum, foramen ovale, foramen spinosum, ROS, kemudian yang medial adalah foramen lacerum, kemudian internal carotis canal, tempat arteri carotis masuk ke intrakranial, tetapi keluarnya melalui foramen lacerum. Jadi adanya foramen-foramen ini yang dilewati oleh nervus dan pembuluh darah menyebabkan embolisasi pada koneksi ekstrakranial intrakranial merupakan suatu dangerous anastomosis karena dapat menyebabkan embolic stroke dan juga menyebabkan parese nervus cranialis. Baik, kita lihat ini ada 3 foramen pada fossa media yang sangat harus kita kenal, foramen rotundum, foramen ovale, foramen spinosum. Ketiganya ini nanti akan dilalui oleh pembuluh darah infralateral trunk yang merupakan cabang cavernous dari internal carotis artery yang dia masuk melalui carotid canal dan keluar melalui foramen lacerum ini. Kita lihat di sini bahwa paling mudah mengenali dari angiografi sisi lateral adalah dengan melihat middle meningeal artery. Middle meningeal artery, kita lihat dia akan keluar melalui foramen spinosum, persis di depan foramen spinosum, maka kita akan menemukan adanya foramen ovale. Foramen ovale ini dilalui oleh aksesoris meningeal artery yang kemudian akan bertemu dengan arteri of foramen ovale dari infralateral trunk. Kemudian ada arteri of foramen rotundum, ya, mohon maaf, arteri of foramen rotundum yang nanti akan berhubungan dengan cabang distal dari internal maxillary artery. Nah, dangerous anastomosis itu berasal dari 3 lokasi atau 3 area, ophthalmic, petrous, cavernous, clival, kemudian upper cervical. Area-area ini merupakan area-area dengan koneksi yang sangat kaya pembuluh darah ekstrakranial ke intrakranial. Sehingga kalau kita melakukan embolisasi yang umumnya dari pembuluh darah ekstrakranial, tidak hati-hati maka akan menyebabkan oklusi atau embolik pada pembuluh darah yang berada di intrakranial. Pembuluh darah cabang dari eksternal karotis yang penting adalah internal maxillary artery dan ascending pharyngeal artery. Facial artery juga penting karena dia punya koneksi dengan arteri ophthalmica. Internal maxillary artery ini memiliki koneksi yang sangat banyak dengan orbita maupun dengan ICA, petrous cavernous ini. Kemudian yang di belakang ascending pharyngeal, di samping dia punya koneksi dengan petrous cavernous ini, ascending pharyngeal juga punya koneksi dengan upper cervical dan pada beberapa kondisi punya koneksi dengan orbital. Kita mulai dari ophthalmic artery. Kita tahu bahwa primitive ventral ophthalmic artery dulu berasal dari E2, kemudian dengan perkembangan waktu dia menjadi bagian dari cabang ICA, tetapi lebih superior, kita sebut sebagai primitive dorsal ophthalmic artery, kemudian adult pattern-nya. Apa yang kita lihat sekarang, dia berjalan bersama nervus 2 melalui canalis opticus. Kemudian dia akan memberikan cabang yang penting, yaitu central retinal artery dan
temporociliary artery, kemudian dia akan memutar menuju ke medial, ethmoidal, dan lateral lacrimal. Kita lihat dari lacrimal inilah kemudian akan ada koneksi dengan middle meningeal artery yang keluar dari foramen spinosum. Apabila koneksinya berada di depan dari sphenoid wing dan melalui foramen of Hirsch, maka kita sebut sebagai meningolacrimal artery. Apabila dia berkelok-kelok dari belakang sphenoid wing, maka kita sebut sebagai sphenoidal artery. Kalau kita lihat dari anatomi yang ada di sini, maka kita tahu bahwa foramen of Hirsch ini terletak di lateral dari fissura orbitari superior bagian superior. Kita lihat ini injeksi dari middle meningeal artery pada kasus dural fistula. Kita melihat adanya aliran darah menuju ke orbita dan kita bisa mengenal ini adalah meningolacrimal artery karena dari AP kita bisa melihat dia berjalan kemudian keluar melalui foramen of Hirsch. Sedangkan foramen of Hirsch ini adalah foramen yang dilalui, ini kita lihat foramen of Hirsch yang dilalui adalah meningolacrimal artery. Ini adalah optik kanalnya ada di sini. Ada beberapa variasi anatomis. Variasi yang pertama adalah ini yang banyak, yaitu di mana terdapat dua koneksi, yaitu antara middle meningeal artery dan ophthalmic artery, yaitu melalui meningolacrimal, foramen of Hirsch, dan kemudian melalui sphenoidal artery yang berjalan di belakang sphenoid wing. Kemudian yang kedua adalah di mana tidak ada meningolacrimal artery, dia langsung berasal dari sphenoidal artery, middle meningeal artery-nya, dan tidak berasal dari ekstrakranial. Ini adalah contohnya. Kita lihat injeksi dari internal carotid artery terjadi oklusi, di mana pada pasien ini terjadi oklusi supraclinoid ICA. Kita melihat adanya ophthalmic artery yang kemudian berputar, ya, khas suatu sphenoidal artery, kemudian langsung memberikan vaskularisasi ke middle meningeal artery. Kita konfirmasi dengan injeksi ekstrakranial, kita tidak mendapatkan adanya middle meningeal artery pada injeksi ekstrakranial. Berarti middle meningeal artery berasal dari ophthalmic artery. Kemudian variasi yang berikutnya adalah di mana tidak ada koneksi antara arteri ophthalmika dengan middle meningeal artery melalui sphenoid artery. Sedangkan meningolacrimal artery dia mendapatkan dari middle meningeal artery. Kemudian yang ketiga, di mana koneksi itu berasal dari sphenoidal artery dan langsung memberikan vaskularisasi ke middle meningeal artery. Jadi kebalikannya ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana injeksi pada ICA pada kasus dural fistula middle meningeal artery berasal dari ophthalmic artery. Ini adalah kasus di mana injeksi eksternal carotid artery kita bisa menunjukkan adanya lekukan di sini yang khas suatu sphenoidal artery, ya, koneksi arteri sphenoid itu berarti berjalan di belakang sphenoid wing. Kemudian setelah dikonfirmasi dari AP ternyata ada dua, ada yang ke lateral, ada yang ke medial, maka bisa kita katakan bahwa yang ke lateral ini melalui foramen of Hirsch, berarti ini adalah meningolacrimal, yang ini merupakan sphenoidal artery. Demikian juga dengan kasus ini, di mana cabang sphenoidal artery dan meningolacrimal berasal dari satu vaskularisasi yaitu middle meningeal artery. Dalam kondisi begini ini, maka embolisasi pada eksternal carotid harus sangat hati-hati karena resiko tinggi pasiennya terjadi kebutaan. Ini juga sama, kita lihat dari lekukannya, dari cara bendnya, maka ini merupakan sphenoidal artery, koneksi antara middle meningeal artery dan arteri ophthalmica. Ini dari oblik. Ini kasus kita, oklusi pada ICA, kita lihat ini juga melalui sphenoidal artery masuk ke ophthalmic artery secara retrograde. Dalam kasus-kasus embolisasi yang tidak mempertimbangkan adanya visus dan tidak mempertahankan nervus opticus, maka kasus ini adalah salah satu contohnya. Ada retro orbita meningioma, retroorbita yang sangat besar, kita tidak perlu mempertahankan visus karena memang sudah tidak berfungsi, maka target kita adalah hanya devaskularisasi saja. Kita lakukan devaskularisasi maksimal sampai tidak ada sama sekali aliran darah ke sana. Dokter bedahnya senang karena tidak ada perdarahan dan sebagian besar sudah mengalami nekrosis sehingga operasinya tinggal suction saja.
Nah, ini adalah yang menarik dari practical neuroangiografinya Piers Morris. Dia mengatakan why velocity training is necessary. Itu adalah ketika ada pasien dengan epistaxis yang recurrent, kemudian dilakukan embolisasi, kita melihat ternyata ophthalmic arterinya itu berasal dari middle meningeal artery. Kita lihat dia ke lateral, berarti ini adalah lacrimal artery, kemudian ke medial, ini berarti ada sphenoidal artery. Maka dilakukan embolisasi untuk epistaxisnya, kita lihat distal dari internal maxillary artery tertutup, tetapi ada sebagian partikel yang masuk dan menutup distal middle meningeal artery yang merupakan teritori ophthalmic artery. Maka pasien ini mengalami kebutaan. Nah, ophthalmic artery juga mendapatkan koneksi dan anastomosis dari superficial temporal artery melalui apa? Melalui supraorbital artery, sedangkan dia juga mendapatkan anastomosis dari facial artery melalui apa? Yaitu melalui infraorbital artery. Jadi koneksinya begitu luas karena sangat pentingnya mungkin mata dan nervus 2 ini sehingga memerlukan banyak backup vaskularisasi. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya koneksi antara internal carotis artery dengan ophthalmic artery dan external carotis artery, kita bisa melihat bagan ini. Tidak perlu kita hafalkan, tetapi pada kasus-kasus di mana kita tidak cukup mengerti, maka kita bisa kembali ke bagan ini. Baik, kemudian yang kedua, area petrous cavernous clival. Petrous cavernous clival ini nanti sebagian besar akan mendapatkan koneksi vaskularisasi dari internal carotis artery, yaitu meningohypophyseal trunk, di mana meningohypophyseal trunk ini memberikan vaskularisasi ke clival medial, ke clival lateral, kemudian ke tentorium. Kemudian akan bertemu dengan cabang-cabang, terutama adalah dari ascending pharyngeal artery. Nah, makrovaskuler dan mikrovaskuler, walaupun mikrovaskuler itu mungkin tidak terlihat pada rutin angiografi, tetapi mikrovaskuler itu ada dan harus kita yakini ada. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah berat. Karena apa? Karena akan terjadi komplikasi kalau kita tidak aware terhadap adanya mikrovaskuler ini. Kapan mikrovaskuler itu terlihat? Yang pertama, kalau kita melakukan intraarterial pressure injection atau superselective injection pada saat embolisasi. Yang kedua, adanya high flow shunt. Pada kondisi patologis biasanya akan muncul. Yang ketiga, dia menjadi rute kolateral di mana ada pembuluh darah besar yang tersumbat. Nah, kalau berkaitan dengan mikrovaskuler ini, saya jadi ingat puisi M.H. Ainun Nadjib tentang sesuatu yang kecil tetapi diremehkan, tentang sesuatu yang tidak terlihat tetapi diremehkan. Ya, jadi mungkin kita baca bait-baitnya secara cepat. Kalau yang sunyi engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya, katanya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam. Kalau yang tak terlihat oleh pandanganmu, ini mikrovaskuler, engkau tiadakan, bersiaplah jatuh tertabrak olehnya. Akan terjadi komplikasi. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, mikrovaskuler, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya. Jadi setiap saya mendengarkan puisi MH, saya ingat konsep makrovaskuler dan mikrovaskuler. Jadi ini adalah cavernous segment di mana ILT dan MHT, meningohypophyseal trunk, adalah cabang yang sangat penting, sering disebut-sebut, bolak-balik disebut-sebut. Dia punya 3 cabang, anterior, kemudian posterior. Yang anterior ini anteromedial dan anterolateral. Karena anteromedial menuju ke fissura orbitalis superior, anterolateral foramen rotundum. Kemudian yang inferior, dia ke foramen ovale, foramen spinosum, dan juga ke recurrent artery of foramen lacerum. Sedangkan meningohypophyseal trunk tadi sudah disebutkan bahwa dia menuju ke posterior, yaitu recurrent artery of foramen lacerum, ke daerah clival, ke daerah tentorial, dan inferior hypophysa. Kalau kita korelasikan dengan lokasi-lokasi foraminanya, maka anteromedial branch menuju ke fissura orbitalis superior, kemudian anterolateral foramen artery of foramen rotundum, kemudian foramen ovale, kemudian foramen spinosum, dan untuk yang meningohypophyseal trunk, recurrent artery of foramen lacerum ini akan kembali melewati foramen lacerum di mana ICE keluar, kemudian medial dan clival branch nanti akan memberikan vaskularisasi ke area clival pada kondisi di mana misalnya adanya petroclival meningioma atau clival meningioma.
Nah, kalau kita lihat di sini, koneksi-koneksi itu bisa kita urut dengan sangat bagus. Kita lihat ada 3 foramina utama, rotundum, ovale, spinosum. Spinosum tempat keluarnya middle meningeal artery, di mana dia akan berkoneksi dengan ICM melalui petrosal branch, ya, melalui petrosal branch. Sedangkan aksesoris meningeal artery akan berhubungan dengan infralateral trunk melalui foramen ovale, dan kemudian distal branch dari internal maxillary artery akan berhubungan dengan infralateral trunk melalui arteri of foramen rotundum. Jadi kita harus hati-hati melakukan embolisasi. Kita lihat ada 53, 52 yang berjalan pada kedua foramen ini. Lebih jelas lagi, kalau kita lihat dari foramennya, maka yang dari middle meningeal artery adalah foramen spinosum, di depannya adalah foramen ovale, dan di depannya lagi adalah foramen rotundum. Kita lihat bagaimana koneksi antara aksesoris meningeal artery dengan infralateral trunk, antara middle meningeal artery dengan infralateral trunk, dan juga antara middle meningeal artery dengan internal karotis dari cabang yang lain. Kita lihat ada Vidian artery yang cabang dari petrosegmen, dia berhubungan dengan internal maxillary artery. Ini adalah cabang-cabang distalnya, hampir sama saja. Jadi ini merupakan Vidian artery. Vidian artery merupakan cabang petrus, kemudian arteri of foramen rotundum tadi cabang dari infralateral trunk yang berkomunikasi dengan distal branch dari internal maxillary artery. Nah, dari sekian banyak arteri-arteri dari ekstrakranial yang membuat saya sangat hati-hati dan melakukan embolisasi adalah ascending pharyngeal. Karena ascending pharyngeal ini sangat banyak berhubungan dengan nervus cranialis. Ada 2 cabang utama, yang ke depan adalah pharyngeal trunk, yang ke belakang adalah neuromeningeal. Pharyngeal trunk dibagi menjadi 3, yaitu superior, medial, dan inferior. Yang superior ini nanti berhubungan dengan carotid branch, ya, carotid branch. Kemudian yang posterior kita bagi menjadi hipoglosal dan jugular. Yang jugular ini nanti akan ke atas, dia akan menuju clival, sehingga dia akan beranastomosis dengan meningohypophyseal trunk yang di atas. Maaf, meningohypophyseal trunk yang di atas. Kemudian ke bawah dia akan membentuk odontoid arcade yang berkoneksi dengan cabang vertebral artery setinggi C3 yang kemudian masuk ke vertebral artery. Nah, kalau kita lihat, yang penting dari superior pharyngeal branch itu adalah dari ascending pharyngeal adalah koneksinya dengan carotid branch, kemudian pterygovaginal dia akan berkoneksi dengan internal maxillary artery, dan aksesoris meningeal dia akan berkoneksi dengan arteri infralateral trunk di foramen ovale. Ini adalah contoh bagaimana injeksi selektif dari ascending pharyngeal artery. Kita bisa melihat adanya pharyngeal branch. Pharyngeal branch ini memberikan cabang carotid branch menuju ke cavernous sinus. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana hypoglossal branch, ya, turun ke bawah membentuk arcade, ya, membentuk arcade yang kita sebut sebagai odontoid arcade, akhirnya menunjukkan visualisasi dari vertebral artery. Kita juga melihat adanya koneksi, ya, dengan ophthalmic artery, occipital artery. Nah, kalau kita lihat di sini injeksi selektif pada ascending pharyngeal, yang depan adalah pharyngeal branch, yang belakang adalah hypoglossal branch. Kita lihat yang ke atas ini adalah jugular branch, dia berkomunikasi dengan clavicle, di daerah clavicle dengan meningohypophyseal trunk, ya. Kemudian yang superior pharyngeal artery kita lihat menjadi carotid branch. Kemudian yang ke depan pterygovaginal kita lihat dia berkomunikasi, pterygovaginal berkomunikasi dengan distal branch daripada internal maxillary artery. Kemudian masuk ke arteri of foramen rotundum, kita lihat naik ke atas. Kemudian dari AP, injeksi selektif dari neuromeningeal, kita bisa melihat adanya arcade yang setinggi C3, kemudian masuk ke vertebral artery. Sangat hati-hati melakukan embolisasi dari sini. Ini dari lateral kita lihat juga odontoid arcade-nya kelihatan sangat jelas, visualisasi vertebral arterinya dan basilar arterinya juga kelihatan. Kalau kita lakukan injeksi partikel, maka dia akan masuk ke sana. Kalau kita tidak hati-hati.
Ini adalah contoh lain bagaimana ascending pharyngeal artery berkoneksi dengan pembuluh darah yang membentuk cavernous sinus, sama dengan yang tadi. Ini lebih detail lagi, ya. Kalau kita ingin tahu bagaimana ascending pharyngeal artery memiliki peran yang sangat besar pada anastomosis ekstra intrakranial, maka kita bisa merujuk pada gambar ini yang tadi sudah kita jelaskan bersama-sama. Kita langsung masuk ke kasus kita, wanita 42 tahun dengan DM, severe headache, sekitar 3 bulan, dan tidak membaik dengan medical management. Dari MRI-nya hanya dibaca tidak tambah akut infak, kronik lakuran infak, multiple system ischemia, patensi major intracranial artery. Pasien diobati tidak membaik, kita lakukan angiografi, ternyata ada indirect CCF kanan kiri. Dari eksternal karotis kita lihat ada vaskularisasi, ada feeder dari eksternal karotis menuju ke cavernous sinus. Kemudian kita lakukan embolisasi. Embolisasi harus dilakukan hati-hati dan dipilih betul pembuluh darah mana yang memiliki shunting yang besar. Kita tidak perlu menutup semuanya. Yang targetnya adalah memperbaiki simptom daripada pasien, karena ini bukan termasuk dural fistula yang dangerous, bukan dural fistula yang high risk yang menyebabkan perdarahan, tapi menyebabkan nyeri kepala. Kita lihat ini setelah embolisasi, kita masukkan mikrokateter, kita yakinkan bahwa shuntingnya memang betul-betul arteri vena, kita injeksikan glue dengan keenceran tertentu dan tidak boleh terlalu cepat, ya, karena akan menyebabkan komplikasi. Kita lihat, kalau kita mau melakukan embolisasi pada kasus dural fistula transarterial seperti tadi, maka kita harus melihat satu persatu. Pembuluh darah mana yang akan kita buntu, kita korelasikan di sini. Misalnya ascending pharyngeal. Ascending pharyngeal memiliki cukup banyak vaskularisasi ke nervus cranialis. Demikian pula dengan inferolateral trunk dari ICA. Aksesoris meningeal. Kemudian ada juga distal internal maxillary artery. Artinya apa? Kami menganjurkan untuk melakukan embolisasi jangan dilakukan satu tahap. Lakukan 2 tahap. Lakukan DSA dulu, pelajari dengan baik, kemudian korelasikan, lihat tabel ini, mana yang akan kita tutup, apakah berbahaya atau tidak, dan sebagainya. Dan kalau bisa kita harus melakukannya dengan general anestesi. Saya tidak pernah melakukan embolisasi dengan lokal anestesi pada kasus dural fistula. Baik, ini kasus lain, laki-laki 32 tahun, kita lihat dari T1-nya normal, dari TOF-nya kita lihat adanya hipervaskuler pada cavernous sinus yang sebelah kiri. Nah, pada injeksi ICA kita dapatkan adanya indirect carotid cavernous fistula. Ini adalah injeksi dari external carotid artery, dan ini adalah injeksi dari ascending pharyngeal, cukup ekstensif. Koneksi ini kita lihat ini adalah pharyngeal branch, superior pharyngeal branch, punya koneksi dengan carotid branch di sini. Ini kita tutup, tetapi hati-hati jangan sampai masuk ke intrakranial. Kemudian kita juga menutup medial branch-nya. Kita lihat ini adalah hypoglossal branch yang berhubungan dengan odontoid arcade di C3. Pelan-pelan dengan glue yang sangat kita pertimbangkan, kemudian kita lakukan embolisasi. Pasiennya bebas nyeri kepala setelah embolisasi. Kemudian ini adalah perdarahan pada batang otak, pasiennya mengalami disfagia, penurunan kesadaran, semula dianggap hanya ICH biasa, tetapi karena hipertensif, dilakukan CTA, kita melihat adanya suatu fistula di sini. Kemudian kita lakukan DSA, kita tahu bahwa ternyata fistulanya mendapatkan vaskularisasi dari odontoid arcade. Kita lihat naik ke atas ini. Kemudian kita konfirmasi betul mendapatkan vaskularisasi dari jugular branch ascending pharyngeal artery. Jadi sesuai dengan gambaran ini. Sekali lagi, embolisasi pada kasus ini harus sangat hati-hati. Kemudian kasus berikutnya, anak-anak 7 tahun, kita lihat dengan indirect cavernous fistula dengan proptosis dan kemosis, kita lakukan embolisasi. Pada ascending pharyngeal artery, kita lihat ini superior branch yang menuju ke vena ophthalmica, dan ini yang hypoglossal branch yang menuju ke shunt. Kita lakukan embolisasi yang di belakang dan yang di depan. Nah, setelah embolisasi kita lihat injeksi konjungtivanya membaik, proptosisnya membaik dengan targeted embolization.
Nah, kita lihat ini adalah superior pharyngeal branch tadi, dan ini adalah jugular branch yang kita embolisasi. Masih ada aliran darah, tapi sudah sangat sedikit. Nah, ini adalah kasus tumor petroclival meningioma. Kita lihat dia mendapatkan dari meningohypophyseal trunk, tetapi dia juga mendapatkan dari jugular branch. Kita lihat ini clival branch, ini yang menuju ke tumor. Dan ada koneksi antara pterygovaginal, cabang dari superior pharyngeal dengan internal maxillary artery. Ini kita lihat as close as possible, hati-hati, ini adalah clival branch, akhirnya kita masukkan kateter yang sangat kecil, selektif, kita injeksikan glue. Ini adalah setelah embolisasi, kita lihat sudah tidak ada blast tumor ke sana. Kemudian tumor juga mendapatkan vaskularisasi dari middle meningeal artery. Kita juga lakukan injeksi sangat selektif, dan kita lihat ini setelah embolisasi. Kasus lain, petroclival meningioma, wanita 45 tahun, ada blast tumor di sini dari middle meningeal artery. Kemudian dari tumor yang besar ini dia mendapatkan 3 vaskularisasi sekaligus dari meningohypophyseal trunk, infralateral trunk, ophthalmic artery. Bagaimana ini terjadi? Maka bagian ini bisa menjelaskan bagaimana koneksi antara infralateral trunk, meningohypophyseal trunk, dan ophthalmic artery memberikan vaskularisasi pada tumor ini. Embolisasi, left MMA, kemudian kita lihat tumornya juga menyebabkan kompresi pada middle cerebral artery. Ini adalah indirect cavernous carotid fistula yang kita lakukan embolisasi transvenous karena kita menilai embolisasi transarterial akan sangat tinggi komplikasinya pada pasien ini. Karena itu kita lakukan embolisasi transvenous melalui inferior petrosal sinus. Kita lakukan coiling, setelah coiling ini dari AP, ini lateral, ada perbaikan, shuntingnya sangat berkurang signifikan, dan dalam 3 bulan pasien juga membaik. Nah, bagaimana dari paparan tadi untuk menghindari komplikasi embolisasi pada koneksi external carotid artery dan internal carotid artery? Yang pertama adalah stage embolization. Lakukan DSA dan embolisasi pada sesi yang berbeda. Setelah DSA, pelajari dulu pelan-pelan mana yang akan diembolisasi. Kita korelasikan dulu dengan tabel tadi, apakah dari ascending pharyngeal, apakah dari aksesoris meningeal artery, dari middle meningeal, apakah dari ALT. Mana yang berkaitan dengan nervus cranialis. Jadi satu persatu kita pelajari. Apabila kita sudah mantap, maka kita lakukan embolisasi. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan selective angiography evaluation pada saat super selective injeksi. Misalnya pada middle meningeal artery, maka kita harus melakukannya pada proximal, pada middle, dan pada distal. Dan sedapat mungkin pada saat mau melakukan injeksi glue, as close as possible to the target. Misalnya pada embolisasi tumor tadi. Karena begitu kita mundur ke belakang, ada cabang yang fungsional di sana dan menyebabkan komplikasi. Kemudian kita harus mempertimbangkan transvenous approach pada kasus high risk, misalnya pada dural fistula yang tadi saya sebutkan. Dan glue dalam hal ini, dalam pengalaman kami itu sangat kita anjurkan untuk embolisasi yang targeted yang kecil. Karena bahan embolan yang lain memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya emboli dibandingkan glue. Tetapi untuk tahu bagaimana glue ini fungsional, maka kita harus berlatih, harus sering-sering menggunakan. Berapa pengencerannya, seberapa kuat injeksinya. Itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya komplikasi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.